Quran surat Al-Baqarah ayat 33. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Berkata dia, wahai Adam, beritakanlah kepada mereka nama-nama itu semua. Oleh Adam, titah Allah itu pun dijunjung. Segala yang ditanyakan Allah dia jawab. Dia terangkan semuanya di hadapan malaikat banyak itu. Maka tatkala diberitahukannya kepada mereka nama-nama itu semuanya, berfirmanlah dia, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku lebih mengetahui rahasia semua langit dan bumi, dan lebih aku ketahui apa yang kamu nyatakan itu dan apa yang kamu sembunyikan. Dari merenung ayat ini, ahli-ahli tafsir dan keruhanian Islam mendapat kesimpulan bahwasanya dengan menjadikan manusia, Allah memperlengkap pernyataan kuasanya. Mereka namai tingkat-tingkat alam itu menurut tarafnya masing-masing. Ada alam malaikat yang disebut alam malakut sebagai kekuatan yang tersembunyi pada seluruh yang ada ini. Ada pula alam nabati, yaitu alam tumbuh-tumbuhan yang mempunyai hidup juga, tetapi hidup yang tidak mempunyai kemajuan. Ada alam hayawan, yaitu alam binatang yang hidupnya hanya dengan naluri belaka, insting, goriza, dan sebagainya. Maka menciptakan manusia yang dinamai oleh setengah orang alam insan atau alam nasut. Maka penciptaan insan ini lainnya dari yang lain. Kalau malaikat sebagai salah satu kekuatan bersembunyi dan pelaksana tugas-tugas tertentu, dan kalau alam hayawan atau hewan hanya hidup menurut naluri, maka insan diberi kekuatan lain yang bernama akal. Insan adalah dari gabungan tubuh kasar yang terjadi dari tanah dan nyawa, atau ruh yang terjadi dalam rahasia Allah, termasuk dalamnya akal itu sendiri. Dan akal itu tidak sekaligus diberikan, tetapi diangsur sedikit demi sedikit. Mulai lahir ke dunia dia hanya pandai menangis, tetapi kelak lama-kelamaan dia akan menjadi sarjana, dia akan menjadi filsuf, dia akan mengemukakan pendapat-pendapat yang baru tentang rahasia alam ini. Dia bahkan akan membongkar rahasia alam yang masih tersembunyi untuk membuktikan kekayaan Allah. Dan dia akan menjadi nabi. Allah menciptakan manusia menjadi alatnya untuk menyatakan kekuasaannya yang masih dia sembunyikan dalam alam ini. Bukan karena malaikat tidak sanggup berbuat demikian, tetapi karena Allah telah menentukan tugas dan ilmu yang tertentu buat malaikat pula. Takdir ilahi sebagai diakui oleh jawaban malaikat itu adalah maha bijaksana. Untuk itulah manusia itu dijadikan khalifah, karena tugas menjadi khalifah itu memang berat. Manusia itu pun selalu dipimpin, itu sebab dikirim kelaknya rasul-rasul dan wahyu, sehingga pantaslah sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-36. Ayahsabul insanu ayyut roka sudah. Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan percuma? Al-Qiyamah 36. Akan dibiarkan menjadi khalifah dengan tidak ada tuntutan? Dengan demikian, bukanlah Allah tidak tahu bahwa akan ada kerusakan dan pertumpahan darah sebagaimana yang disembah oleh malaikat itu. Bahkan pengetahuan malaikat tentang itu pun adalah dari Allah juga. Namun kerusakan tidak akan banyak jika dibandingkan dengan manfaat bagi alam. Dan penumpahan darah niscaya akan terjadi juga, tetapi bumi akan mengalami perubahan besar karena pekerjaan dan usaha daripada makhluk yang dilantik menjadi khalifah itu.